Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saskia Binti, motivator dari Bunda Unit Pondok Rejeki. Oke, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari soal training di unit tersebut. Soal yang pertama, teman-teman, itu apa sih pengertian dari fun learning? Ya, saya akan menjawab metode pembelajaran yang dirancang untuk menciptakan suasana belajar yang sangat menyenangkan dan tidak membosankan teman-teman, sehingga siswa lebih termotivasi, nyaman, dan mudah memahami materi tersebut. Dan soal yang kedua itu, mengapa proses belajar harus fun learning teman-teman? Itu akan saya jawab itu untuk meningkatkan motivasi belajar pada anak-anak, fokus belajar, dan ketertiban aktif siswa. Dan yang ketiga, apa tujuan fun learning? Tujuannya itu untuk memotivasi peserta didik dan membuat mereka lebih tertarik untuk belajar sehingga dapat meningkatkan pemahaman mereka pada saat belajar di kelas. Dan soal yang keempat, itu apa sih hukum dari fun learning di jawabannya itu wajib ya teman-teman. Itu bertujuan untuk menciptakan suasana belajar yang sepenuhnya menyenangkan agar anak-anak tumbuh minat belajar tanpa merasa terpaksa pada saat belajar. Dan soal yang kelima, siapa yang harus merasakan fun learning dan sebutkan alasannya. Utamanya harus dirasakan oleh anak usia dini, contohnya seperti anak TK, dan yang kedua siswa sekolah dasar atau siswa SD dari kelas 1 sampai dengan kelas 6. Itu karena masa ini atau mereka ini adalah periode emas perkembangan anak emas Indonesia ya teman-teman. Alasannya apa? Dan yang pertama itu alasannya membangun minat belajar terhadap anak. Dan yang kedua itu sesuai karakter atau memiliki rasa ingin tahu yang sangat besar. Apalagi contohnya anak TK yang merasa ingin tahu itu sangat tinggi ya. Contohnya, aku mau jadi polisi, cita-cita aku menjadi polisi. Polisi itu gimana ya gitu. Pasti ada rasa ingin tahu untuk kedepannya. Dan yang terakhir itu ada meningkatkan memori dan motivasi belajar kepada anak-anak. Dan soal yang keenam itu siapa sih yang harus menciptakan fun learning dan sebutkan alasannya. Siapa yang menciptakan fun learning itu ya kita sebagai motivator, dan alasannya itu membangun minat belajar anak, terus memberikan motivasi terhadap anak dan memberikan semangat yang tinggi untuk anak-anak di era sekarang ya teman-teman. Dan soal yang ketujuh, bagaimana sih cara menciptakan fun learning? Itu ada yang pertama ada metode interaktif dan bermain. Yang kedua itu ada belajar sambil bergerak dan bernyanyi. Dan yang ketiga, eksperimen sederhana itu melakukan percobaan langsung seperti prakarya, sains, itu untuk memicu rasa ingin tahu terhadap anak-anak. Contohnya, anak TK ya teman-teman, anak TK itu rasa ingin tahunya itu sangat tinggi. Contohnya, ini gimana sih cara membuat donat itu seperti apa? Cara-cara pertamanya apa? Itu kita akan menjelaskan sebagai motivator atau sebagai guru. Kita akan menjelaskan tahap-tahapnya kepada anak-anak supaya mereka tahu semuanya. Dan yang kedelapan itu bagaimana sih cara mengevaluasi anak apakah fun learning atau tidak teman-teman. Nah, akan saya jawab itu dengan mengamati minat, itu antusias anak, dan kenyamanan anak pada saat sedang belajar, dan mudah mengingat. Dan soal yang kesembilan, itu apa dampak yang terjadi apabila proses belajar itu yang menyenangkan. Kalau misalnya proses belajarnya itu sangat menyenangkan ya teman-teman, itu meningkatkan motivasi anak, terus fokus dan keterlibatan emosional siswa yang berujung pada hasil akademik. Kita memberikan motivasi dan memberikan semangat. Kalau motivatornya
nggak semangat ya, anak muda itu justru tidak semangat ya teman-teman. Dan soal yang terakhir, soal yang ke-10 itu, apa dampak yang terjadi apabila proses belajar tidak menyenangkan teman-teman? Itu akan saya jawab, itu hilangnya motivasi terhadap anak, atau anak itu merasa bosan di dalam kelas atau tidak minat dalam belajar ya teman-teman. Itu dia. Yang kedua itu kecanduan main gadget. Jadi di rumahnya itu udah terbiasa dia main gadget, sehabis pulang sekolah itu dia main gadget, main gadget. Sambil makan pun dia sambil main gadget, dan sering menunda tugas sekolah yang diberikan oleh bu guru. Dan ada soal yang kedua, yang tadi saya udah menjawab. Soal yang pertama itu ada 10 soal ya teman-teman, dan ini ada soal yang kedua. Yang pertama, apa sih pengertian dari small step system teman-teman? Itu metode pembelajaran bertahap yang memecah materi menjadi bagian-bagian yang sangat kecil. Itu dimulai dari yang paling mudah dan sesuai kemampuan anak. Contohnya seperti berhitung dari angka 0 sampai dengan angka 5, atau kita mulai dasar dulu dari angka 0 sampai angka 3 ya teman-teman. Itu kita cari yang paling mudah gitu ya. Terus pertanyaan yang kedua itu, mengapa sih proses belajar yang harus dilakukan secara bertahap atau small step system itu untuk menciptakan suasana yang sangat menyenangkan, memudahkan pemahaman materi, dan menumbuhkan minat belajar pada anak. Dan soal yang ketiga itu, apa tujuan small step system? Itu agar proses belajar terasa menyenangkan teman-teman, dan meningkatkan minat belajar tanpa terasa terbebani atau stres teman-teman. Apalagi anak TK ya, kalau misalnya dikasih tugas atau dikasih PR yang terlalu banyak, itu dia akan bosan dan dia tuh akan kayak, ibu guru ini kenapa sih gitu, soalnya tuh banyak banget gitu, pasti ada keluhan-keluhan dari anak murid ya teman-teman. Dan yang keempat soalnya itu, bagaimana cara agar motivator dapat mewujudkan proses belajar yang small step system. Itu pendekatan yang digunakan haruslah menyenangkan teman-teman, dan disesuaikan dengan kemampuan masing-masing anak. Jadi kita nggak bisa memaksakan kemampuan anak, karena kemampuan anak tuh berbeda-beda ya teman-teman. Ada yang membacanya lancar, mohon maaf ada yang kurang lancar. Jadi kita harus menyesuaikan kemampuan dari anak-anaknya teman-teman. Dan soal yang kelima itu, apa dampak yang terjadi bila proses belajar small step system itu terciptanya proses belajar teman-teman menyenangkan, sama seperti soal yang sebelumnya, dan meningkatkan minat belajar terhadap anak, dan memberikan kepercayaan diri, dan memotivasi. Dan soal yang terakhir, yang keenam, itu apa dampak yang terjadi bila proses belajar tidak semua step system teman-teman? Itu anak merasa lebih stres dan tertekan karena mungkin tugasnya banyak ya teman-teman ya. Terus minat belajarnya tuh sangat menurun. Akibat apa? Akibat terlalu banyak main gadget ya teman. Karena anak-anak zaman sekarang itu pada main gadget tuh, kalau habis pulang sekolah main gadget, apa main gadget. Apalagi anak sekarang tuh pada ngerti tentang main game, kayak contoh Mobile Legends, terus FF apa segala macam ya. Terus materinya sulit dipahami, sulit masuk ke dalam otak teman-teman. Jadi itu dia kayak layu, lemes, dan enggak bersemangat untuk belajar. Oke, sekian, terima kasih. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.